kembali lagi di channel kami ya. Untuk kali ini kami coba untuk berbagi informasi ya, berbagi informasi terkait bagaimana menggunakan Adobe Premiere Pro. Jadi aplikasi ini biasanya kami gunakan untuk mengedit video ya, mau itu menyatukan berbagai foto misalnya, atau mungkin menggabungkan antara foto dan suara, atau mungkin rekan-rekan juga bisa gunakan untuk membuat animasi-animasi pembelajaran ya, atau mengedit video untuk YouTube. Biasanya kami menggunakan aplikasi itu ya, Adobe Premiere Pro. Ada beberapa versi sebenarnya untuk Premiere Pro ya, Adobe Premiere Pro ini. Nah, ini bisa disesuaikan juga dengan RAM yang rekan-rekan miliki. Baik, jika rekan-rekan akan mengecek RAM-nya, bisa memencet tombol Windows plus E. Windows plus E, nanti muncul tampilan Explorer seperti ini. Kemudian di this PC itu klik kanan, kemudian properti. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Oke, di sini akan terlihat RAM yang dimiliki ya. Kebetulan laptop saya ini RAM-nya hanya 4 GB. Nah, jadi kalau 4 GB yang bisa digunakan ya, atau yang kuat dipakai, versi yang kuat dipakai di laptop saya ini adalah yang versi 2018. Nah, kalau rekan-rekan punya RAM di komputernya lebih dari itu, bisa menggunakan versi yang di atasnya. Silakan dibuka Adobe Premiere-nya. Ini agak berat ya, jadi lumayan lama untuk prosesnya. Jadi sambil di refresh untuk komputer atau laptopnya. Oke, silakan ditunggu saja ya. Ini masih proses loading. Jadi aplikasi ini banyak fungsinya ya. Jadi tadi seperti yang kami sebutkan di awal, jadi tidak hanya untuk editing video, tapi bisa juga membuat animasi-animasi ya. Akan dipelajari untuk pembuatan animasinya, bisa digunakan juga untuk menggabungkan foto, suara dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak fungsinya ini. Oke, baik, ini sudah terbuka rekan-rekan. Jadi aplikasinya sudah terbuka, Adobe Premiere Pro 2018 ya. Nah, di sini kalau tampilan awalnya seperti ini, nanti silakan masuk di file, kemudian kalau sudah punya project sebelumnya, yang sudah membuat sebelumnya, berarti silakan tadi file lalu open ya. Nah, kalau belum, baru akan mulai, berarti bisa pilih yang new project. Nah, untuk new project ini silakan diatur dulu untuk nama dan penyimpanannya. Nah, ini coba biasanya ini disesuaikan ya dengan judul video yang akan Anda buat. Misalnya saya buat coba 1. Nah, ini cari tempat penyimpanannya, mungkin di data E atau F. Nah, saya coba, karena ini contoh, saya coba simpan di
picture aja. Coba cek simpan di picture. Oke. Nah, ini yang biasa saya gunakan itu pilih yang SDV ya, HDV atau SDV. Kemudian kalau sudah di-OK-kan saja. Oke. Tampilan awalnya seperti ini, rekan-rekan. Ini masih loading, sebentar. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ada menu-menu di atas ini, learning assembly, editing, color dan lain sebagainya. Nah, yang biasa saya lakukan itu pertama mengimport file yang akan kita edit dulu. Jadi di sisi kiri ini ya, sisi kiri ini ada tulisan import media untuk memulai. Nah, ini biasanya saya cari dulu filenya, kemudian klik dan drag ke sini. Saya kasih contoh ya, misalnya saya coba mengedit untuk ini, saya ambil contoh misalnya ini ada video. Nah, tinggal dikasih masuk saja, diimport ya, import filenya. Oke, ini sudah muncul satu video. Nah, misalnya saya mau tambahkan lagi suaranya misalnya. Ini saya download dari YouTube ya. Jadi saya mendownload dari YouTube, saya kumpulkan. Nah, ini kalau misalnya contoh saya mau masukkan lagu. Oke, ada dua file, satunya tadi file video, satunya file musik tadi ya. Nah, silakan ditarik ini. Jadi file yang tadi kita import kita pindahkan ke sini. Oke, seperti ini. Jadi tadi file yang saya import saya pindahkan ke sini. Jadi ini untuk melihat ya, untuk mengatur, melihat di sini. Bisa juga dari menggunakan tanda arah-arah ini yang ada di keyboard teman-teman ya, kiri kanan. Jadi biasanya kalau mau ternyata di bagian sini mau saya potong, misalnya mau saya potong, mau disisipkan dengan gambar yang lain, berarti klik saja di bagian sini, bagian bawah sini ya, kemudian tekan Ctrl K. Nah, ini sudah terpotong. Nah, kalau mau menyisipkan gambar atau tulisan misalnya, misalnya saya mau di antara video yang pertama dengan yang kedua ini ada tulisan jangan lupa subscribe gitu ya. Oke, berarti tinggal ke daerah yang hitam, pindahkan ke sini, lalu pilih ada ini ya, pilihan yang T, yang teks. Oke, jangan lupa subscribe. Oke, contoh aja. Untuk mengatur besar kecilnya bisa ditarik seperti ini, dan untuk mengatur huruf dan lain sebagainya nanti ambil di menu grafik ya, grafik gambar. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian ada browse, ini untuk biasanya untuk tampilannya mengikuti format. Ini ada format beberapa template ya, beberapa template yang bisa diikuti. Nah, kalau mau mengubah jenis kemudian warna,
Kemudian mau di rata tengah, rata kanan, rata kiri bisa diedit. Kemudian mau rata tengah dulu misalnya, berarti pilih yang rata tengah. Tinggal ditarik, sesuaikan kira-kira posisinya mau di mana. Kemudian jenis hurufnya bisa dirubah di sini, bisa disesuaikan dengan teman-teman punya. Disesuaikan mau yang bold atau yang lain sebagainya. Nah, kalau sudah kembali ke sini. Oke, jadi tampilan seperti ini. Nah, ini kan tiba-tiba ya, dari video langsung ke gambar, langsung ke video lagi. Nah, ini banyak efek yang bisa teman-teman pakai. Misalnya ini di efek ya, di menu efek silakan dipilih. Di sebelah kanan ini ya, di sebelah kanan bisa digunakan. Jadi beberapa efek, ada untuk audionya, ada juga untuk video. Nah, biasanya kalau untuk ini bukan efek ya, maaf. Kalau untuk perpindahan dari video ke gambar atau gambar ke video, atau dari video satu ke video lain, itu biasanya video transisi ya, transition. Nah, banyak pilihannya, misalnya pakai yang film ini, film dissolve. Ini bisa ditaruh di sini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, lebih halus ya, tidak langsung pindah dari gambar tadi ke video atau video ke gambar. Bisa juga menggunakan yang lain ya, ini hanya contoh saja. Oke. Nah, kemudian satu lagi, kalau kita ingin menambahkan suara misalnya backsound ya, kita tambahkan backsound misalnya. Nah, backsoundnya seperti ini. Kan berarti ada suara seperti ini misalnya. Kalau seperti itu kan berarti dua-duanya suaranya muncul ya. Nah, kalau rekan-rekan ingin misalnya dari gambar pertama tadi saya mau suara dari video saja yang muncul, sedangkan backsoundnya nggak muncul, berarti tinggal ditarik sampai di batas ini. Nah, kemudian klik di audio yang backsound tambahan tadi ya. Jadi ini suara dari video, sedangkan di bawah ini suara dari backsound yang kita tambahkan. Nah, silakan diklik di situ, kemudian Ctrl K. Oke, ini sudah terpisah. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi volume yang di bawah, volume backsoundnya kita bisa atur. Jadi silakan, kalau di awal ini kita mau mendengarkan suara dari video saja, berarti di bagian backsoundnya kita klik ya, kemudian kita ke audio. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan, ini dua-duanya ada suara ya, dua-duanya muncul suara. Nah, kita coba mematikan salah satu. Nah, karena ini yang kita matikan adalah backsound, berarti kita coba yang ini kita pelankan. Sebelah kanan ya. Berarti yang suaranya keras adalah suara dari video, sedangkan yang tadi yang suara pelannya itu dari backsound. Jadi sebelah kanan ini backsound, sebelah kiri ini untuk mengatur volume video. Seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ketika melewati batas yang kita buat tadi ya, tadi kan kita buat batas di backsound. Nah, ketika sudah melewati batas, maka volumenya akan kembali ke awal gitu. Itu ya. Nah,
Jadi di sini volume kiri ini volume videonya naik, sedangkan volume backsoundnya turun. Nah, ketika sudah mencapai batas, volume backsoundnya naik. Ini volume videonya nggak ada karena memang nggak ada di bawah. Tapi kalau sudah sampai di sini, dua-duanya ada gitu. Nah, itu terserah mau diatur seperti apa. Ini hanya contoh saja. Kemudian supaya tidak langsung tiba-tiba hilang ya, atau suara videonya tiba-tiba keras, tiba-tiba pelan, tadi gunakan efek lagi. Nah, kemudian pilih di, kalau tadi kan video transition ya. Nah, ini ke audio transition. Nah, ini di pilihan yang belum ditambah-tambahkan, hanya ini pilihannya. Jadi kita pakai yang constant gain, taruh di sini. Jadi perpindahan dari pelan ke kerasnya tidak terlalu nampak ya. Nah, ini kita bisa atur juga. Jadi kalau mau ngatur kira-kira berapa detik kita mau dia berubah dari pelan ke keras, berarti klik kanan di sini. Jadi tadi ya, ini kan kita sudah buat, kemudian pilih di sini yang ada muncul sedikit, nggak kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan bisa digeser seperti ini. Nah, nih klik di sini, kemudian klik kanan dan set transition time atau durasi ya, mengatur durasinya. Ini hanya 1 detik, berarti bisa misalnya 3 detik. Saya maunya 3 detik atau 4 detik lah. Saya maunya terlalu lama, 3 detik. Tinggal oke. Coba dicoba. Oke, gitu ya. Jadi silakan disesuaikan sendiri untuk mengatur volume, kemudian agar volume dari video satu ke yang lain itu tidak terlalu tidak langsung berubah. Itu naiknya pelan-pelan, bisa menggunakan tadi video transition atau audio transition. Kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir, jika sudah dilakukan semuanya dan rekan-rekan ingin menyimpan atau akan diekspor ya, akan disimpan videonya dan siap untuk dipublikasikan, berarti bisa silakan ke file, kemudian ada export ya, atau Ctrl M, jadi export kemudian media. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, biasanya untuk YouTube menggunakan ini ya, H264. Saya biasanya menggunakan itu. Jadi silakan disesuaikan saja sesuai dengan keperluan. Ini. Jadi saya biasanya langsung saja. Tampilannya seperti ini yang saya gunakan. Oke, kalau sudah frame samplingnya bisa disesuaikan. Misalnya saya mau tampilan di awalnya pakai ini bisa, atau mungkin yang tulisan, jangan lupa subscribe atau yang lain gitu ya. Nah, itu juga tinggal disesuaikan. Nah, kalau sudah, di ukurannya kurang lebih segini, 215 MB yang akan video ini ya, video yang dibuat ini kurang lebih ukurannya 215 MB. Oke, kalau sudah selesai semua, tinggal di export. Oke, kalau sudah kita cek dulu filenya. Ini hasilnya, kita tinggal lihat. Oke, harusnya dirubah tadi ya tempat penyimpanannya. Oke, yang penting alurnya tahu, nanti tinggal di copy ke tempat yang kita mau. Oke, kurang lebih seperti ini.
Oke, mungkin itu ya sedikit cara kita menggunakan ini, khusus bagi pemula ini. Karena kalau yang sudah biasa menggunakan tentu tidak seperti ini caranya. Jauh lebih cepat dan jauh lebih jauh lebih hebat daripada ini. Baik, ini hanya hanya tutorial sederhana untuk bagi yang baru pertama kali akan menggunakan Adobe Premiere Pro. Sekali lagi, untuk versi yang akan Anda gunakan silahkan disesuaikan dengan RAM-nya. Oke, mungkin itu tutorial singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.